warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Nirwana. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sejarah sastra, yaitu periode 1945 sampai dengan 1953. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materinya. Baik, yang pertama ada angkatan 45. HB Jasin, Sitor Situmorang, Rosihan Anwar, Al-Kahadi Majah, dan lain-lain gigi membela angkatan 45 dan mengatakan bahwa pengarang yaitu muda-muda ini tak bisa lagi digolongkan kepada angkatan pujangga baru. Pada tahun 1952, HB Jasin mengumumkan esai berjudul Angkatan 45 yang merupakan pembelaan terhadap kelahiran dan hak hidup angkatan 45. Esai ini kemudian diterbitkan dalam kumpulan karangan Jasin yang berjudul Kesusastraan Indonesia Modern dan Kritik dan Esai 1945. Setelah itu kita akan membahas tentang beberapa tokoh. Yang pertama ada Chairil Anwar. Chairil Anwar dilahirkan di Medan tanggal 22 Juli 1922. Sekolahnya hanya sampai Mulo atau SMP dan itu pun tidak tamat. Kemudian ia pindah ke Jakarta, tetapi ia orang yang banyak sekali membaca dan belajar sendiri, sehingga tulisan-tulisannya matang dan padat berisi. Yang kedua ada Asrul Sani dan Rifa Lapin, penyair kawan Chairil yang sama-sama mendirikan Gelanggang Seniman Merdeka, ialah Asrul Sani dan Rifai Apin. Ketiga penyair itu, Chairil, Asrul, Rifai, biasanya dianggap sebagai trio pembaharu puisi Indonesia, pelopor angkatan 48. Yang ketiga ada Idrus. Idrus yang lahir pada tanggal 21 September 1921 biasanya dianggap orang sebagai salah seorang tokoh pelopor angkatan 45, tetapi ia sendiri selalu menolak penamaan itu. Yang keempat ada Achdiat Kamiharja. Meskipun pada zaman revolusi ia sudah menerbitkan dan memimpin majalah di Garut bernama Gelombang Zaman, nama Achdiat tidak pernah disebut-sebut dalam dunia sastra sampai ia muncul dengan romannya yang berjudul Ateis 1968. Yang kelima ada Pramoedya Ananta Toer. Pramoedya Ananta Toer adalah pengarang yang sudah mulai mengarang sejak zaman Jepang dan pada awal revolusi, tetapi baru menarik perhatian dunia sastra Indonesia pada tahun 1949 ketika cerpennya Blora yang ditulisnya dalam penjara diumumkan dan romannya Pemburuan 1950 mendapat hadiah sayembara mengarang yang diselenggarakan oleh Balai Pustaka. Yang keenam ada Mochtar Lubis. Mochtar Lubis lebih terkenal sebagai wartawan. Surat kabar yang dipimpinnya Indonesia Raya dilarang terbit pada tahun 1958. Ia sendiri sejak lahir tahun 1956 ditahan dengan tuduhan yang bukan-bukan. Yang ketujuh ada Utui Tatang Sontani. Utui Tatang Sontani terkenal sebagai pengarang drama. Dalam drama-dramanya tersebut, Utui sangat mengedepankan individu dan meniadakan norma-norma masyarakat, agama, moral yang ada. Yang ke-8 ada Sitor Situmorang. Kumpulan sajaknya yang pertama berjudul Surat Kertas Hijau dan Orang Asing. Dalam kumpulan ini, Sitor kebanyakan mempergunakan soneta dalam mengisahkan pengalaman dan petualangan selama di Eropa. Kemudian disusul oleh kumpulan sajaknya yang kedua berjudul Dalam Sajak 1955 dan yang ketiga berjudul Wajah Tak Bernama 1956. Yang kesembilan ada Al-Kahadi Majah. Pada masa Jepang ia turun ke Jakarta dan bekerja sebagai penerjemah Sunda di kantor pusat kebudayaan. Sajak-sajaknya yang dimuat dalam majalah Pujangga Baru sebelum perang banyak menyajikan keindahan alam. Yang ke-10 ada M. Balfas dan Rusman Sutya Sumarga. M. Balfas lebih terkenal sebagai prosais meski ia menulis beberapa buah sajak. Cerpennya, Anak Revolusi, menarik perhatian orang dan diumumkan majalah Gema Suasana 1948. Rusman Suti Sumarga
mulai menarik perhatian pada tahun 1946 ketika cerpennya Gadis Bekasi mendapat hadiah dari Balai Pustaka. Yang ke-11 ada Trisno Sumarjo. Selain sebagai pengarang, beliau dikenal pula sebagai pelukis. Minatnya terhadap kesenian sudah diperlihatkannya pada masa awal revolusi. Di samping itu, ia dengan tekun terus menerjemahkan drama-drama pujangga Inggris William Shakespeare. Sebagai pengarang, ia sejak pemula menulis sajak, cerpen, sandiwara, esai, kritik, dan lain-lain. Yang terakhir atau yang ke-12 ada M.H. Rustanti Kartakusuma. M.H. Rustandi Kartakusuma pada angkatan 45. Tulisan-tulisannya agak berbeda dengan buah tangan para pedagang angkatan 45, baik isi maupun bentuknya. Ia sendiri tidak menganggap dirinya tergolong kepada angkatan 45, tetapi ia mulai muncul dan mengumumkan tulisannya pada akhir tahun 40-an berupa sajak, drama, cerpen, dan esai. Berikutnya ada para pengarang wanita. Para pengarang wanita tidak banyak jumlahnya. Sekitar tahun 50-an, kita hanya mengenal beberapa pengarang wanita seperti yang pertama ada Ida Nasution, yang kedua ada Walujati Supangkat, yang ketiga ada S. Rukiah Kertapati, yang keempat ada ST Nuraini Sani, yang kelima ada Suwarsi Jojo Pustipo. Setelah membahas tentang pengarang-pengarang wanita, sekarang kita membahas beberapa pengarang lainnya. Yang pertama ada P. Sengojo. Ketika menulis esai, ia menggunakan nama Suripman. P. Sengojo memang dikenal sebagai pengarang yang gemar menggunakan nama samaran. Hasil karya P. Sengojo kebanyakan diterbitkan dalam majalah antara lain Panjaraja, Jenit, Gelanggang, Gajah Mada Indonesia, Pujangga Baru, dan Harian Mimbar Indonesia. Yang kedua ada M. Ali. Muhammad Ali mempunyai nama lengkap Muhammad Ali Marichar. Dia dikenal sebagai pengarang cerita pendek, novel, dan naskah drama. Ia juga menulis sajak, esai, dan terjemahan. Yang ketiga ada Dodong Jiwapraja. Dodong Jiwapraja mulai menulis puisi sejak tahun 1948. Puisi yang ditulisnya tahun 1948 sampai dengan 1972 dipublikasikan dalam berbagai majalah di Indonesia, antara lain dalam Mimbar Indonesia, Gema Suasana, Gelanggang, Siasat, dan Budaja Jaya. Sedangkan puisinya yang mutakhir tahun 1973 sampai dengan 1994 dimuat dalam majalah Budaya Jaya. Yang keempat ada Harjadi S. Hartowardojo. Harjadi S. Hartowardojo, sastrawan Indonesia, terkenal karena novelnya yang berjudul Orang Buangan. Nama lengkapnya Harjadi Sulaiman Hartowardojo. Dia lahir tanggal 18 Maret 1930 di desa Ngangkruk Kidul, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah dengan nama Harjadi Sulaiman. Baik, materi kali ini sudah selesai. Jadi kesimpulannya yaitu sejarah sastra pada periode 1945 sampai dengan 1953 merupakan perkembangan awal sastra lama menjadi sastra baru. Selain menjadi awal perkembangan sebuah sastra, pada periode 1945 sampai dengan 1953, sastra Indonesia mulai memunculkan beberapa tokoh sastrawan yang memiliki karya sastra yang begitu memukau dan menggemparkan para sastrawan Indonesia pada saat tersebut. Salah satunya seorang tokoh sastrawan yang sangat terkenal sampai saat ini yaitu Chairil Anwar. Kemunculan Chairil Anwar menjadi titik awal bahwa sebuah karya sastra menjadikan bukanlah hanya bahasa yang digunakan di dalam keseharian, akan tetapi bahasa tersebut merupakan bahasa Indonesia yang hidup dan berjiwa serta bahasa yang bernilai sastra. Kemunculan karya sastra bukanlah hanya sebuah karya sastra yang dapat dikagumi dan memiliki makna yang tersirat, akan tetapi di balik kemunculannya karya sastra memiliki nilai-nilai perjuangan yang dilewati oleh tokoh-tokoh sastrawan di dalam memunculkan karya-karya sastranya.
Baik, sekian saja dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.